Pada kajian subuh hari ini saya sedikit mengangkat tema tentang dahsyatnya pahala bersedekah. Ada sabda Rasulullah, kalau seandainya hari kiamat telah akan terjadi besok dan di tangan kamu ada sebutir kurma, kata Rasulullah, maka tanamlah kurma itu. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan kamu untuk menghadapi hari kiamat. Coba kita lihat amat mulianya daripada sedekah kita di hadapan Allah. Dengan baju yang aku berikan ini, maka ternyata bisa membuat kaya seorang pengemis karena telah menjual baju ini. Dengan baju yang bersedekah ini aku berikan, maka telah diberikan kebebasan bagi seorang budak yang selama ini tertahan oleh majikannya. Kemudian dengan baju ini pula ternyata Allah telah kembali membukakan daripada mata dan bisa membuat obat daripada saudagar kaya itu sehingga bisa melihat kembali. Masya Allah. Bahkan hadirin sekalian, mohon maaf, ini hadir di kajian subuh saja ini. Hadir di kajian subuh mendengarkan ini kita sudah sedekah, namanya sedekah wakaf waktu. Jadi orang yang mau mendengarkan taklim, yang mau hadir mendengarkan sedikit ilmu, maka waktu yang dikorbankan oleh dia untuk mendengarkan, maka di hadapan Allah itu namanya sedekah jariyah wakaf waktu. Masya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh Mushola Riyadul Husna yang senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat keluangan waktu untuk beribadah, sekaligus juga diberikannya kita nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak ada nikmat yang tadi saya uraikan, tidak mungkin kita bisa hadir untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah melengkapi ibadah kita dan juga mengawali ibadah kita di hari ini di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 4 Sya'ban. Kenapa hal ini perlu kita sama-sama resapi sekaligus juga optimalkan? Karena kata Rasulullah, siapa orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka pahalanya persis seperti dia melaksanakan ibadah sholat sunat setengah malam. Maka
apabila dia melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka diibaratkan dia melaksanakan ibadah semalam suntuk. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tasyahud kelima ini menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa selalu berbekal diri bertakwa kepada Allah. Fatawajawadu fa inna khairul jadid taqwa. Maka sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah, malaikat Israil berkata kepada wahai sahabat. Apa kata malaikat Israil? Wahai Muhammad, siapa di antara umatmu yang membacakan selawat kepadamu minimal 1 hari itu 10 kali selawat, maka aku akan berikan kepada mereka yaitu pertolongan, di mana ketika mereka nanti akan tiba waktunya untuk meninggal dunia dan di sana terjadi sakaratul maut, aku harus mencabut ruh daripada umatmu itu. Maka kata malaikat Israil, dengan selawat minimal 10 kali, kata malaikat Israil, aku akan cabut ruh umatmu itu yang paling ringan seperti aku mencabut ruh dari para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian subuh hari ini saya sedikit mengangkat tema tentang dahsyatnya pahala bersedekah. Dalam ayat Al-Quran Al-Munafikun yang tadi saya baca, Allah telah berfirman, wa anfiqu mimma rojaknakum min qabli ayyatiya hadakumul maut. Allah memerintahkan kepada kita, menyuruh kepada kita, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu sebelum maut menjemput kamu. Jadi artinya dalam hal konteks ayat ini begitu utama dan begitu besarnya tentang keutamaan ghairu maghdub berupa infak dan sedekah. Bahkan Allah sampai luar biasa mengingatkan, silahkan berinfak, silahkan bersedekah sebelum mata kamu tertutup, sebelum ruh ini hilang, sebelum badan ini tinggal hanya berupa badan, ruhnya tidak ada. Makanya ada sabda Rasulullah, kalau seandainya hari kiamat telah akan terjadi besok dan di tangan kamu ada sebutir kurma, kata Rasulullah, maka tanamlah kurma itu. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan kamu untuk menghadapi hari kiamat. Oleh karena itu kita sama-sama ingatkan diri kita, selain melaksanakan daripada pelaksanaan sholat yang wajib, melaksanakan sholat sunnah, maka jangan lupakan pula bahwa kita melaksanakan ibadah-ibadah tambahan, diantaranya bersedekah. Karena fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa as-sadaqah wa akum minas sholihin. Dalam ayat lanjutan ini, apabila ajal itu sudah di leher, kemudian hanya tinggal berapa saat, berapa detik lagi akan ruh itu hilang, fayaqula rabbi ya Allah, cobalah panjangkan umurku, berilah aku sedikit tambahan waktu agar aku fa'asodako, aku bisa bersedekah, minas sholihin, aku juga menjadi orang yang soleh. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalan qarib. Jadi artinya kita ketika sudah ajal ada di leher kita, itu permintaan kita. Tapi kata Allah, tidak aku bisa undurkan, tidak bisa aku majukan. Makanya mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu,
mari sama-sama kita bersedekah dengan jenis apapun, yang penting menjadi nilai amal baik. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tentang pahala bersedekah yang amat berlipat ganda ini, ada suatu hadis yang diriwayatkan bahwa diceritakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW suatu hari kedatangan pengemis. Kemudian pengemis itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hari ini aku ingin minta sedekah." Maka Rasulullah memanggil istri beliau, yaitu Siti Aisyah. "Wahai Aisyah, ini ada pengemis, berikan, dia adalah sedekah dari kita." Karena tidak ada dinar, tidak ada makanan, maka Siti Aisyah lalu mengambil baju Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai pengemis, aku bersedekah, ini baju yang aku pakai, aku berikan kepada kamu." Singkat cerita, setelah mendapatkan daripada baju itu, maka pengemis itu lalu segera beranjak pergi ke pasar, mengumumkan kepada khalayak umum, menyampaikan berita ini kepada orang-orang lain. Apa kata pengemis ini? "Wahai saudara, aku baru saja mendapatkan baju Rasulullah. Kalau seandainya ada di antara kalian yang akan berminat untuk membeli baju Rasul, maka aku akan jual dengan nilai harga yang tinggi." Itulah dari apa yang diberikan oleh pengemis lalu diinformasikan kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat berkumpul, dan berita tentang bahwa baju Rasulullah SAW ini hendak dijual. Maka ada seorang yang sangat kaya raya. Ada seorang yang sangat kaya raya. Cuma orang ini matanya tidak bisa lihat, alias tunanetra. Dan dia memiliki seorang budak. Apa kata si orang kaya tadi? "Wahai budak, aku mendengar bahwa seorang pengemis telah diberikan sedekah oleh Rasulullah berupa satu baju, dan baju itu sekarang akan dijual. Berapapun baju itu dijual, aku akan beli. Maka kamu, aku perintahkan untuk segera bernegosiasi, dan baju kamu itu bisa aku dapatkan, baju Rasulullah itu, berapapun dengan harga yang pengemis itu minta. Kalau seandainya kamu bisa mendapatkan daripada baju Rasulullah itu, maka aku akan merdekakan wahai budak." Itu kata seorang kaya. Makanya segera berangkat. Alhamdulillah, akhirnya si budak itu dapat mendapatkan baju Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di rumah, akhirnya apa kata si orang kaya yang tunanetra tadi? "Wahai budak, sebelum aku merdekakan engkau boleh kemana saja pergi dan sudah tidak lagi bekerja denganku. Maka aku bermunajat kepada Allah dengan hak kebenaran Rasulullah, dengan hak kebenaran Allah mengutus Muhammad sebagai nabi, maka aku akan cium baju ini. Insya Allah aku akan bernajat agar saat ini mataku yang tertutup, yang tunanetra atau buta, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Masya Allah. Ternyata setelah dia mencium baju dari Rasulullah, maka ternyata Allah mengabulkan munajatnya. Maka sejak saat itu langsung si orang kaya yang tunanetra ini langsung bisa melihat. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Setelah baju itu diperoleh seorang kaya, kemudian budak itu telah terbebaskan, maka seorang kaya ini menemui Rasulullah. Dia cerita kepada Rasulullah tentang bagaimana dia mendapatkan baju dan bagaimana dia bersyukur kepada Allah karena matanya sudah tidak lagi buta kembali. "Wahai Muhammad, hari ini aku serahkan baju yang dulu pernah kau berikan kepada pengemis, akan aku berikan kepada kamu." Setelah kejadian itu, maka Rasulullah tersenyum. Bahkan dalam hadis, gigi seri Rasulullah tampak terlihat. Padahal selama ini
Rasulullah itu jarang tersenyum sampai ngeliatin giginya. Tapi saking luar biasanya lucunya cerita tadi, begitu baiknya cerita tadi, Rasulullah sampai bersuka cita dan tersenyum. Setelah si orang kaya itu pergi, maka apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, coba kita lihat amat mulianya daripada sedekah kita di hadapan Allah. Dengan baju yang aku berikan ini, maka ternyata bisa membuat kaya seorang pengemis karena telah menjual baju ini. Dengan baju yang bersedekah ini aku berikan, maka telah diberikan kebebasan bagi seorang budak yang selama ini tertahan oleh majikannya. Kemudian dengan baju ini pula ternyata Allah telah kembali membukakan daripada mata dan bisa membuat obat daripada saudagar kaya itu sehingga bisa melihat kembali. Masya Allah, luar biasa. Inilah salah satu kedahsyatan sebuah nilai sedekah yang diawali dengan sesuatu yang kita miliki, kemudian dengan sesuatu dengan rasa ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Al-Imam Asyuyuti, bahwa kelipat gandaan pahala bersedekah itu kata Imam Asyuyuti ada 5. Ini dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yang pertama kata Imam Asyuyuti, sedekah akan diberikan pahala 1 berbanding 10 apabila diberikan sedekah itu kepada orang yang sehat. Jadi kalau seandainya kita punya 1.000 rupiah, kemudian dengan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah kita berikan kepada orang yang sehat, maka akan dibalas 10 kali lipat. Makanya kalau punya rokok jangan pelit, kita bagi kepada orang yang sehat, jangan dibagi pada orang yang sakit, malah tambah sakit. Ya, rokok itu sedekah. Jangan orang lagi batuk-batuk baik, yang udah beli kopi dikasih rokok, ya udah, ya kan? Makanya tanpa kita sadari itu merokok nggak ada nih, saya kasih batang. Syukur-syukur ngasih RT mah sebungkus, malu ngasih RT sebatang mah ya, ngasih RT sebungkus Samsu. Maka karena yang diberikannya orang sehat, orang segar bugar, maka 1 yang kita berikan dibalas dengan 10 kali lipat. Masya Allah. Apa saja bisa berupa seteguk air, bisa segelas air, bisa segelas kopi, susu dan sebagainya, bisa 1 potong roti, bisa 1 potong gemblong, bisa 1 daripada lontong. Kalau kita punya lontong 20 kita berikan, Masya Allah, 20 kali 10 berapa itu? Udah pahalanya 200. Apalagi sedekah lontong 1.000, itu bisa jadi 10.000 pahala buat kita. Masya Allah. Ya, itu kategori pertama. Kemudian kategori kedua kata Imam Asyuyuti, setiap sedekah 1 dibalas menjadi 90. Untuk siapa? Sedekah yang diberikan kepada orang yang cacat, tunanetra, tuli, pincang, dan termasuk di dalam kategori ini adalah para anak yatim. Jadi orang-orang yang dalam kondisi tertentu tidak memiliki kesempurnaan, baik hakikinya kesempurnaan di dalam panca indera, tidak ada kaki, tidak ada tangan, matanya tidak bisa melihat, kemudian telinganya tidak bisa mendengar, atau mungkin kekurangan karena faktor salah satu kelengkapan hidup apa? Mungkin tidak punya orang tua, atau mungkin anak sebatang kara. Maka ketika kita bersedekah kepada mereka, maka kita akan diberikan balasan sebanyak 90 kali lipat. Amin ya rabbal. Makanya ya mungkin dengan adanya orang yang ada di pinggir jalan, ketika kita sedang jalan, Masya Allah, di pasar itu kan banyak orangnya yang kadang-kadang jalan aja pakai dengkul, bener gak? Jalan pakai sikunya, sampai dulu kan, Masya Allah. Tapi kan banyak ternyata
kelihatannya orang yang nggak peduli. Kadang-kadang ibu-ibu tuh kalau ke pasar belanja itu di paruh, padahal tuh di kirinya masya Allah tempatnya becek banget ya. Tempat becek, apalagi habis hujan begini, itu masya Allah ada orang yang cacat sampai menyelusuri daripada tanah tadi, meminta daripada orang-orang yang ada di sekitar. Tapi kan lihat berapa banyak orang yang peduli, berapa banyak orang yang ngeh, bahkan berapa banyak orang yang tidak ngeh sama sekali. Bahkan di dompet dia sebenarnya ada uang 2.000, bener gak? Nah, siapa tahu dengan 2.000 rupiah karena kondisi tertentu akhirnya dimunajatkan, dia berdoa. Bahkan mungkin bisa jadi yang akan kita lihat tadi memang bentuknya adalah seorang yang cacat, tapi rupanya Allah mengirim malaikat. Makanya ini keutamaan kita. Makanya berbagi dimulai daripada hati diri kita. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa pahala bersedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 1 berbanding 100.000. 1 berbanding 100.000. Untuk siapa itu? Yaitu sedekah yang diberikan kepada orang tua. Nah, makanya janganlah suka ada pemikiran rasa pelit di dalam diri kita untuk memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Cuma kadang-kadang kan masyarakat kita terkendala seperti kondisi ya. Kadang-kadang ada kayaan orang tua dibanding anaknya. Ya benar nggak? Kadang-kadang anak mau uang 10.000 orang punya, orang tuanya mah mau cepetan mulu. Lemah banyak amat duitnya mah gitu ya. Pasti orang bikin sedekah itu mah. Ya. Oleh karena itu tidak perlu melihat itu. Yang penting kadang-kadang kan orang tua mah berkahnya luar biasa. Coba lihat kalau hari raya Idul Fitri. Kita bawa ya cuma ada rantang isinya 4. Nasi di bawah, sayur di bawah, daging nomor 2, 3 bihun. Ya karena emang lagi paceklik Covid, maka lebaran pun ngeja bihun gitu ya. Karena susah, di atas baru nasi, di bawah itu ke rumah orang tua. Ya, kita bawa anak kita 4 sama istri jadi ber-5. Jadi semuanya 6, anak 4, istri 1, kita 1, 6 orang. Kita akhirnya karena rumah kita sama orang tua jauh, kita ngendong di rumah orang tua kita, bener ya? Baru nyampe pasti belum ada, bener ya? Bawaan kita langsung digelar ya kan? Digelar. Sekarang pikirin secara otak logika. Nasi serantang cukup gak sih orang buat 6 orang? Padahal bawaan kita. Tapi orang tua dengan penuh ikhlasan dikeluarin apa yang dimiliki, bener gak? Bahkan termosnya kemudian rice cooker di bawah semua. Lauk-lauknya makan habisin, mulai sini bawa. Kemudian nginep. Yang namanya orang nginep madang malam belum ada lagi gak? Belum ada. Besok makan lagi sarapan pagi, mau pulang, bahkan sampai pulang pun kadang-kala anak kita 4 itu dibagi jajan, bener gak? Karena lebaran 4 itu gocap-gocap itu 200. Terus ngasih bini kita, nih buat bini lu nih, takut orang punya apa-apa dikasih 500. Lah coba itu, nasi cuma 1 rantang, bihun 1, daging 1 tuh bisa berapa lipat gandanya. Itu dari orang tua. Makanya itu simbol keberkahan buat kita kepada orang tua. Oleh karena itu tidak perlu melihat tadi, mau punya mau enggak, orang tua itu kita berikan sedekah. Caranya bagaimana? Kalau mereka lebih harta, kita sedekah dengan perhatian kita. Kita tanya, kita perhatiin, kita komunikasi. Jauh rumahnya di Jawa, tanya minimal seminggu, "Ma, bagaimana keadaannya? Pak, bagaimana keadaannya?" Ini kadang-kala ada yang ingat orang tua hanya setahun. Jadi bersedekah itu bukan hanya konteksnya berupa uang, konteksnya berupa makanan, tidak, perhatian. Dan kalau seandainya kita tidak ada uang, tidak ada dinar, tidak ada rupiah, tidak harta-harta benda, tidak ada, maka bersedekah kita juga dengan doa. Robbi firli warhamni.
Allahumma fir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu, baik yang masih ada maupun yang sudah berpulang ke rahmatullah, itu pahalanya 100.000. Masya Allah. Jadi kalau kita berikan orang tua itu 100.000, Masya Allah, berarti kita sudah dapat sebanyak 100.000 dikali 100 berarti 10 juta ya. Masya Allah. Makanya ini kata Imam As-Suyuti, betapa luar biasanya kategori sedekah kita ini, maka dilipat gandakan menjadi 100.000. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala sedekah dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin 1 dibanding menjadi 900.000 kali lipat. Kepada siapa sedekah ini dilipat gandakan sampai 900.000? Kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya ini adalah yaitu sedekah yang diberikan kepada orang yang alim, termasuk ahli fikih. Jadi kalau kita bersedekah kepada guru ngaji anak kita, kita bersedekah kepada guru yang mengajarkan anak kita, terlebih-lebih guru yang mengajarkan anak kita, bahkan sampai anak kita itu seorang hafid, seorang bisa baca Al-Quran, dari sampai kita serahkan kepada guru, anak itu belum bisa apa-apa, sampai dia bisa menamatkan daripada 30 juz, bahkan mungkin bisa menghatamkan daripada juz yang ke-30. Masya Allah, kalau kita berikan sebagai tanda sedekah, kita akan diberi pahala sebanyak 900 kali. Makanya ini bukan iklan untuk guru, ya, bukan iklan untuk guru. Kalau ada rizki, ada sedikit kelebihan, kadang-kala untuk naik kelas mah memberikan sedikit buat kali kelas, bener gak? Cuma karena lagi covid guru pada nggak dapat hadiah ini ya, karena nggak bisa tatap muka. Bukan karena menyogok, bukan karena apa-apa, kita merasa terima kasih. Makanya ketika kita memanggil seorang ustadz, seorang kiai, kita ke rumah kita sudah ke Masya Allah, pahalanya 900 kali lipat. Jadi artinya orang-orang alim itu kenapa memiliki kedudukan yang tinggi di dalam pahala bersedekah? Pertama, karena bersedekah kepada orang yang warok itu akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepat itu diterimanya oleh Allah. Yang kedua, dengan bersedekah kepada orang alim, ahli fikih, ahli kitab, itu sama juga bersedekah dengan kategori fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Kalau kita ngasih kepada guru ngaji seminggu sekali misalnya 5.000, Masya Allah, dengan 5.000 dia bisa memberikan asupan makanan buat dia. Dengan kesehatan, dengan makanan yang diberikan oleh tadi makanan, dia bisa mengajarkan ilmu kepada murid-murid lainnya. Jadi itu namanya estafet, berantai itu daripada sedekah kita. Ini kadang-kala, mohon maaf, kadang-kala anak kita ngaji tapi jarang dikasih uang minyak, bener gak? Jangan sampai begitu. Nanti kalau tidak diberikan itu, nanti ilmunya tidak bermanfaat. Karena itu sebagai wasilah, jembatan antara jika menuntut ilmu di pengajian kita bersedekah, maka minimal dalam kitab diberikan 3 keberkahan. 1, kesehatan. Kedua, anak itu akan mendapatkan cepat untuk menghafal ilmunya. Yang ketiga, maka bisa ilmu itu bermanfaat. Makanya banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki basic agama yang mungkin luar biasa, tetapi ketika dia keluar dari pesantren mungkin sebagainya, mereka tidak bisa bermanfaat ilmunya. Mungkin salah satunya karena itu. Makanya bagi jamaah kajian subuh yang menitipkan anaknya untuk di pesantren, untuk di pengajian, perhatiin bukan jajannya doang. Kadang-kadang jajan emas berangkat 2.000 ya,
Berangkat 2000, berangkat 2000, tapi untuk giliran uang minyak mah tidak dikasih, jangan begitu. Ya, kenapa? Karena pahalanya 900.000 kali 4. Oleh karena itu, dengan adanya kategori ini, ternyata untuk sodakoh itu bisa kita simpulkan, kita bisa bersodakoh dengan apa saja. Dengan uang, jika kita memiliki harta, bersodakohlah dengan uang. Dengan makanan, ketika kita memiliki makanan, maka bisa bersodakoh dengan makanan. Dengan badan, kekuatan fisik, dengan jasad yang baik, bisa bersodakoh dengan kekuatan fisik kita. Apa contohnya? Mungkin kerja bakti di musola, mungkin kerja bakti membersihkan saluran air, mungkin kita ada orang yang perlu didokong oleh kita, orang yang sudah terrentak, itu sedekah. Jika tidak ada, maka bersedekahlah kita dengan doa, karena doa pun termasuk bersedekah. Nah, oleh karena itu, dengan adanya datangnya bulan Sya'ban ini, Sya'ban itu kan bulan yang mengapit antara Rajab dengan Ramadan. Bahkan banyak keutamaan Sya'ban yang nanti insya Allah kita bahas. Salah satu diantaranya, mari sama-sama di bulan Sya'ban ini kita banyak bersedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan posisi, kondisi, dan situasi yang kita miliki masing-masing. Ya, jika ada uang, ya dengan uang kita. Kemudian yang kedua, dengan adanya urutan pahala dari sedekah tadi, maka dapat kita ketahui bahwa tidak ada sedekah yang mubazir. Tidak ada. Artinya apapun yang kita berikan kepada siapapun, Allah tak memperhatikan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin, sekecil apapun pahalanya, sekecil apapun itu kita berikan, tidak luput daripada dicatat sebagai nilai ibadah. Bahkan hadirin sekalian, mohon maaf, ini hadir di kajian subuh saja, ini hadir di kajian subuh mendengarkan ini, kita sudah sedekah, namanya sedekah wakaf waktu. Jadi orang yang mau mendengarkan taklim, yang mau hadir mendengarkan sedikit ilmu, maka waktu yang dikorbankan oleh dia untuk mendengarkan, maka di hadapan Allah itu namanya sedekah jariyah wakaf waktu. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Pahalanya gede banget ini. Makanya mari kita menatap kehidupan kita untuk lebih banyak beribadah. Mudah-mudahan dengan berbanyak bersedekah, memperbanyak nilai ibadah, insya Allah memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan yang saya sampaikan, bersedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada di jalan Allah dengan sesuatu yang kita miliki. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul banyak mengingatkan kita tentang kita harus banyak bersedekah. Yang ketiga, sedekah akan memiliki nilai kategori pahala yang berlipat-lipat sesuai dengan sasaran daripada bersedekah yang kita berikan. Bahkan janganlah berpikiran suami yang berikan uang kepada istri itu dianggapnya sedekah. Makanya ketika ada uang langsung diberikan kepada istri. Setuju. Karena kan kalau orang perempuan mah engkau. Kalau orang perempuan engkau. Kalau duit suami itu duit istri. Kalau duit istri belum tentu duit suami. Perempuan mah engkau begitu aja ya. Iya, duit suami ada duit istri, tapi duit istri belum tentu duit suami. Tuh bang, saya mau bisa narik kumpulan ngaji, ini kumpulan nerboan sampai dapat 3 juta tuh saya bisa. Padahal setiap hari rebo mintanya siapa itu. Ya, yang penting ikhlas ya, yang penting istri pada anak saudara. Yang terakhir, sedekah itu insya Allah memberikan kebaikan di dunia, juga akan menjadi kebaikan di akhirat. Kita berdoa agar senantiasa kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sehat walafiat,
sehingga ada untuk kehidupan keluarga, ada untuk kebutuhan keluarga, tapi juga ada untuk kebutuhan, untuk kemaslahatan umum. Demikian dari saya, dan marilah sama-sama kajian subuh ini kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah agar senantiasa kita selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang banyak dan halal, sehingga ada untuk kebutuhan keluarga dan juga untuk bersedekah. Dan kita berdoa dengan sedekah kita yang sudah kita berikan dengan keikhlasan, insya Allah nanti kelak akan membantu kita ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ya karim Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya bariyarham wa ya fasibal gham. Allahumma ya dafi ya bala ya Allah, Allahumma ya dafi ya bala ya Rahman, Allahumma ya dafi ya bala ya Rahim. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa saril dunya wa saril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal hijami wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebaikan itu semata-mata dari Allah, dan jika ada kesalahan itu sifat saya selaku manusia biasa. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.